teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini di all new Picanto saya nih ada trouble lagi nih. Mobil udah tua ya, harus rajin-rajin ngerawat nih. Jadi ini kondisinya aki baru. Sebelumnya kan aki udah 2 tahun 2 bulan lah. Waktu istri make mau parkir ke sini nih, masuk ke sini. Lambang aki nyala, terus lambang EPS nyala gitu. Terus akhirnya parkir, matiin, habis itu dinyalain, nggak nyala. Oke, ya wis. Aku pikir apakah emang di Picanto itu kalau akinya habis, lambang baterainya nyala ya. Harusnya kan lambang baterai itu berhubungan dengan alternator. Ya udah akhirnya aku ganti aki nih di tanggal 13 kemarin. Pakai merek yang sama. Sebelumnya aku pakai ini juga. Oke, nyala nih, sehari dipakai, oke aman nih, bisa nyala. Lambang aki juga nggak nyala. Sorenya pas pulang kerja, lambang aki nyala lagi dan tekor, nggak bisa sampai starter, cuma voltasenya masih bagus. Akhirnya tak cas, paginya bisa nyala. Akhirnya tak pindahin nih parkiran dari situ ke sini. Nah, setelah tak cek nih, mesin tak nyalain, terus aku pakai aki tester itu, akhirnya kebaca chargingnya low. Ya udah, itu merujuk ke alternator nih, karena aku cek fuse-nya aman. Nah, ini alternatornya mau kita ganti. Ini aku udah beli pakai merek Mirai kalau nggak salah, tapi belum datang nih barangnya. Jadi ini mau tak bongkar dulu yang lama daripada ribet ke tukang dinamo, karena ini mobil buat harian. Akhirnya udahlah, ganti dinamo alternator aja langsung. Yang lama nanti coba kalau bisa di repair, kita repair nih nanti ke tukang dinamo, tapi ya saya belum bisa. Oke, nah ini mau ganti atau mau bongkar dinamo alternator, kita harus bongkar ini nanti ya. Ini buat setelan belt, dia nempel ke dinamo alternator juga. Ini pakai kunci 12, terus ada baut satu lagi di bawah yang ikat alternator, itu pakai kunci 14. Terus apalagi, ini ada soket alternator, sama ini kayaknya ground ini. Nah, ini ground ini pakai kunci 12 bukanya. Bukanya itu tinggal di pencet begini. Bentar ya. Tak steadyin gini. Nah, ini tinggal dipencet. Ininya dipencet, kelihatan gak ya? Ini dipencet di daerah sini. Daerah sininya pencet gini. Nah, aduh sempit banget ya. Hingga terbuka kayak gini. Nih, buka gini nih. Nah, di sini ada murnya, ada bautnya. Oke, nah kalau soketnya ini, oh iya, sebelum ini dibuka, jangan lupa aki plus minus dicabut dulu ya. Oke, kalau soket ini tinggal dipencet tengahnya, tinggal tarik. Tuh, nih sempit banget ya. Nih, pencet, tarik. Nah, nih. Udah. Nih kayak gini nih penampakannya. Mana sih? Nih. Nih penampakan soketnya. Tuh, soketnya tuh kalau di Picanto emang banyak yang hancur gini ya. Tuh, getas apa dulu. Yang buka dulu juga jorok bukanya ya. Oke, soketnya udah begini nih. Tuh. Oke, ini tinggal kita buka bautnya sama kabel yang groundnya. Oke, tak video dari jauh ya. Oke, ini kita mau lepas mur yang ikat kabel yang ke positif aki yang dari alternator ya. Pakai kunci ring 14. Itu posisi murnya tuh nggak tegak lurus tapi agak miring ya teman-teman. Aku pakai kunci ring 14 yang biasa. Aku punya yang ratchet cuma agak panjang, jadi mentok kemana-mana. Jadi pakai kunci ring yang pendek, ukuran 14. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita mau buka baut alternator yang bawah. Pakai kunci 14 juga. Nah, saya pakai kunci ratchet pendek seperti ini. Nah,
kunci ratchet pendek, terus sama convert dari setengah ke 3/8 sampai masuk ke soket shock 14-nya. Nah, pakai yang ratchet pendek nih baru bisa masuknya gampang. Nah, kalau teman-teman susah waktu awalnya kan kenceng tuh, pakai extension yang L, terus dikasih extension lagi yang 30 cm, jadi lebih panjang. Nah, itu enak buat buka pertama kali karena kenceng banget. Ya nggak kenceng banget sih, kenceng gitu. Kalau pakai ratchet pendek buat ngendorin pas pertama terlalu berat. Nah, kalau udah tinggal kayak gitu, tinggal krek krek krek. Bisa pakai ini teman-teman, nih ratchet pendek, extension yang begini, setengah ke 3/8, baru gini bisa. Nah, setelah kendor baru pakai ini. Oke, setelah itu kita buka ini baut ukuran 12 yang baut alternator atas yang buat ngatur kenceng kendornya belt ya. Kita buka. Nah, yang baut panjang itu ini buat baut nyetelnya ini. Kalau tadi buat dudukan alternator. Nah, ini kita kendorin juga. Beltnya habis ini kita lepas ya. Oke, ini kita kendorin dulu ya. Oke, setelah itu pakai kunci ring yang seperti ini. Nah, itu kita buka dua baut bracket alternator yang atas. Kita buka juga. Soalnya kalau ini nggak dibuka, alternatornya nggak bisa keluar nanti, sempit banget di tempat. Nah, itu pakai kunci ring 12 ya, kita buka. Ada dua baut atas bawah. Ini baut bracketnya udah kepasang ya, yang atas yang panjang, yang bawah yang pendek, jangan kebalik. Oke, gini, atas bawah. Oke, kita buka bautnya. Oke, ini setelah kendor tadi baut bracketnya udah lepas dua. Nah, sekarang kita kendorin baut tengah yang nempel di dudukan alternator tuh. Kita keluarkan bautnya. Oke. Ini dicopot dulu. Bracketnya dicopot dulu. Nih, biar nggak lupa diginiin ya. Nih, biar nggak lupa. Bautnya panjang, yang bawah. Oke, setelah itu, PVT-nya harus nah, dibuka nih. alternatornya itu kita coba, enggak, setelah bautnya lepas ya, kita dorong ke kanan, kiri, dorong tekan ke bawah gitu sampai dia lepas dari dudukannya. Nah, kalau udah lepas, tadi saya coba buat angkat nggak bisa tuh, mentok di soket si VVT-nya. Nah, itu kita harus buka pakai kunci 10. Soketnya kita lepas dulu, terus si VVT-nya kita lepas, kita tarik. Keras nih. Itu pakai bantuan obeng buat nariknya. Karena feelnya masih bagus nih, jadi seret. Nah, oke, udah lepas. Nih, si VVT-nya. Sekalian nanti dibersihkan.
Kita coba lagi. Aduh. Come on, come on. Thanks God, udah keluar nih. Oke teman-teman, ini alternatornya udah bisa kita angkat ya. Tadi apa aja yang dilepas ya? Nih soket OCV atau VVT nya sama VVT nya tak lepas juga, biar ada space nih buat ngangkat alternatornya. Oke, nah itu kelihatan tuh dalamnya. Nah ini termostatnya nih. Nah ini dudukan alternatornya. Oke, ini udah bisa keangkat ya. Oke teman-teman, ini alternator bawaannya nih. Nah, Valeo. Nah, ini alternator yang bawaannya merek Valeo ini. Oh, Valeo. Oh, ternyata ini tadi itu, ini bukan ground, sorry. Ini kalau alternator ini ke yang positif aki ya. Karena kan dia ngisi aki. Oke. Ini kita coba lepas pulinya nanti biar dipasang di alternator yang baru. Tapi alternator yang baru juga udah ada pulinya, ding. Oke lah, nggak usah dilepas. Oke, ini alternator lama udah dilepas, kita tinggal nunggu alternator yang baru. Ini aku pakai merek Mire ya, Mire. Nah, ini dia. Bentar. Nah, nih merek Mire. Kalau merek Mire ini ada kayak kabel extension gitu ya. Kabel extension gini. Udah dapat puli. Harganya 1,8. Nih. Gini ya. Nah. Oke, sekarang kita coba pasang. Posisinya begini. Yang ada ininya di bawah. Oke, sekarang kita coba pasang alternator yang baru. Nah, ini masukinnya yang bagian puli di bawah gitu ya. Oke. Nah, ini masangnya lebih gampang daripada ngeluarinnya tadi ya. Oke, kita masukin baut yang bawah yang panjang, baut alternator. Kita paskan dulu. Oke, habis itu kita putar pakai tangan. Buat bracketnya yang panjang yang atas. Oke, setelah itu kita pasang bracket alternator yang atas. Oke, tadi bautnya ada dua ya, yang panjang yang atas, yang pendek yang bawah. Jangan kebalik. Oke, kita pasang yang pendek yang bawah. Sekencangnya aja. Oke, setelah bracket atas tadi terpasang, jangan dikencengin dulu ya, karena kita belum pasang beltnya. Ini kita ngencengin dulu baut alternator yang bawah. Oke, yang ini juga jangan terlalu kencang dulu, karena kita masih mau nyetel ketegangan beltnya. Oke, nah di video ini saya lagi ngepasin beltnya ya teman-teman. Patokannya kalau bingung, belt yang ada jurangnya itu dapat puli. Kalau yang enggak, kalau bagian punggungnya yang rata dapat yang
water pump ya, yang nggak ada alurnya juga gitu. Oke, setelah beltnya terpasang dengan rapi, tadi agak tak kencengin dulu baut yang buat kekencangannya itu. Habis itu ini aku pasang kabel yang positif tadi, yang ke positif aki, yang nempel di alternator. Oke, setelah kencang, ini aku setel kekencangannya. Nah, sebelum di setel kan tak kasih tanda tuh yang kelihatan ada titik, 2 titik itu. Nanti habis ini tak zoom. Oke, nah itu sesuai sebelum dibongkar ya. Oke. Nah, tuh titiknya kelihatan ya. Kita kasih spidol silver. Oke. Tegangan beltnya udah, sekarang tinggal ngencengin baut alternator yang atas. Oke, sekencangnya aja teman-teman. Kemudian kencangin bagian baut alternator yang bawah. Ini juga sekencangnya aja, oke. Oke, setelah itu kita pasang yang terakhir itu CVVT-nya kita pasang. Itu sekalian tak bersihin. Tapi nggak tak videoin, tapi ada linknya di atas kalau teman-teman mau coba bersihin CVVT-nya, nanti tak kasih linknya di atas. Oke, kita kencangkan pakai kunci 10, terus soketnya kita masukkan. Soket CVVT-nya. Nah, yang terakhir kita masukkan adalah soket alternatornya, teman-teman. Sip, sudah selesai. Oke, teman-teman, ini pasang alternatornya udah selesai. Jadi kabel ini udah dicolok, kabel yang B+ itu udah, kita baut kencang. Kabel VVT solenoidnya udah, ini udah kenceng juga. Oke, sekarang kita coba. Oh ya, aki udah dipasang juga. Sekarang kita coba starter. Oke, kita sekarang coba starter ya. Ini harusnya nggak ada masalah nih. Oke, sekarang kita tes pakai baterai tester ya untuk chargingnya. Karena kan sebelumnya dites chargingnya low kan. Sekarang kita cek. Oke. Oke, voltasenya mantap ya. 14 waktu itu hampir 10 atau 11 gitu. Oke, kita baterai tes dulu. Nah, waktu itu ini tes. Karena ini baterainya baru, pasti baru tuh ya. Oke, good baterai. Oke, mantap. Kita back. Kita oke lagi. Sekarang kita charging. Oke, habis ini kita gas 2500, 5 detik ya. Taruh dulu. Oke, kita gas 5 detik. Oke, kita gas 2500. 1 2 3 4 5. Oke, kita lihat. Oke, kita oke. Oke, charging normal.
Oke, sip. Berarti ini alternatornya sudah bekerja dengan baik. Oke teman-teman, bongkar pasang ganti alternator di All New Picanto saya sudah selesai. Oh ya, ada satu yang harus diingat teman-teman sebelum bongkar alternator. Posisi awal harus dikasih tanda ya, biar nanti waktu kita masang sesuai. Oke, kasih tanda gini. Terus ini tak kasih tanggal 19 Juli 23. Biar ketahuan nih umurnya berapa tahun nih merek Mire ini. Aku pakai merek Mire ini. Nah, setelah aku ganti alternator tuh bunyi berdecitnya hilang. Jadi sebelumnya itu aku ada kendala ini kalau AC on, terus waktu jalan ya itu ada bunyi berdecit. Terus terakhir kemarin sebelum alternatornya rusak tuh di area alternator sini getarannya kerasa kasar banget gitu. Kemungkinan alternatornya dalamnya mungkin udah kena ya, entah arangnya, entah asnya mungkin. Nah nggak tahu tuh, belum tak bongkar tuh. Oke, nah ada yang beda nih, yang posisi yang merek Mire ini soketnya kayak gini nih. Soketnya dia udah ada di sini, terus ada extensionnya gini. Terus posisi ininya nggak bolong, jadi nggak bisa buat kabel gini. Paling ntar tak kabel tis gini masuk di sini. Oke, ini bungkusnya nih teman-teman, kalau mau lihat bungkus alternator Mire made in Korea. Oke, sekian video kita kali ini di All New Picanto. Terima kasih.